Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Tutut Indra Utikasari, mahasiswa Uniro Tuban. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang administrasi umum, yaitu ruang lingkup manajemen sampai dengan pengendalian. Nah, jadi ruang lingkup manajemen. Istilah manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yakni manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Nah, bahasa Prancis kemudian mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pengertian manajemen menurut Mary Parker Follett berpendapat bahwa manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, menurut Ricky W. Griffin, sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Menurut Lawrence Apley, merupakan pengertian keahlian atau menggerakkan orang agar melakukan sesuatu. Menurut George R. Terry berpendapat bahwa pengertian manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas berbagai tindakan. Tindakan-tindakan dalam hal ini seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran. Unsur-unsur manajemen. Manajemen berperan dalam keberhasilan suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Unsur-unsur manajemen ini terdiri atas 6 komponen, yaitu yang pertama ada man, money, material, mesin, method, market. Man berarti manusia, artinya kegiatan manajemen perusahaan membutuhkan tenaga manusia untuk mencapai tujuannya. Faktor manusia dalam perusahaan sangat penting. Manusia yang membuat dan menentukan tujuan perusahaan dan komponen. Money berarti uang atau sumber daya uang. Sumber daya uang dalam perusahaan cukup penting, mengingat uang merupakan media pokok operasional perusahaan. Sumber daya yang digunakan untuk melakukan investasi, menggaji karyawan, membayar pengeluaran perusahaan, dan sebagainya. Material artinya bahan atau bahan baku dalam perusahaan. Nah, bahan baku berperan penting dalam kegiatan perusahaan. Tanpa adanya bahan baku, maka kegiatan perusahaan tidak akan berjalan. Material atau bahan dalam perusahaan terdiri atas bahan setengah jadi dan barang jadi. Dalam perusahaan, untuk mencapai tujuan perusahaan, selain faktor manusia yang tampil dalam bidangnya, juga harus mampu dalam mengolah dan menggunakan bahan sebagai sarannya. Pada kegiatan perusahaan, mesin diperlukan agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Penggunaan mesin dalam perusahaan akan memberikan kemudahan dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam perusahaan. Itu ada pengertian mesin. Mesin itu sangat penting ya dalam perusahaan. Metode berarti metode. Metode ini merupakan cara yang telah ditetapkan dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Market berarti pasar. Aspek pemasaran juga berperan penting dalam perusahaan. Hal ini karena saat pemasaran tidak berjalan dengan baik, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tidak laku dan berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut. Fungsi-fungsi manajemen. Industrialis Prancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20 memperkenalkan fungsi manajemen pertama kali. Pada saat itu, ia menyebutkan 5 fungsi manajemen. Untuk yang pertama, yaitu merancang.
mengkoordinasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Pengertian fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Henry Fayol. Pada bukunya yang berjudul General and Industrial, Henry Fayol membagi manajemen menjadi beberapa fungsi. Yang pertama ada perencanaan atau planning, pengoordinasian, organizing, memerintah, commanding, pengoordinasian atau coordinating, yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Lindar F. Urwig berpendapat terdapat beberapa fungsi manajemen menurut Lindar F. Urwig, yaitu yang pertama, staffing, yang kedua ada planning, organizing atau pengorganisasian, controlling atau pengawasan, yang kelima directing atau commanding, dan terakhir ada coordinating atau pengoordinasian. Dalam bukunya berjudul Principle of Management, George Arteri membagi manajemen menjadi beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, pengoordinasian, penggerakan, dan pengawasan. Itu pembagian manajemen menurut George Arteri. Ada 4. Untuk menurut Jamesa F. Stoner, fungsi manajemen menurut Jamesa F. Stoner, yaitu yang pertama ada perencanaan, pengoordinasian, memimpin, dan pengendalian. Fungsi-fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat dan digunakan oleh organisasi perusahaan. Yang pertama ada perencanaan. Penerapan perencanaan atau planning yakni menetapkan tujuan yang diinginkan perusahaan. Ada jenis-jenis perencanaan, ada aktivitas dalam fungsi perencanaan, dan lainnya. Pengorganisasian atau organizing. Pengertian organizing atau fungsi perencanaan yakni suatu pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki dengan tujuan menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Itu adalah pengertian organizing atau fungsi perencanaan. Pengarahan atau actuating. Pengarahan ialah penempatan semua anggota pada kelompok agar kerja secara sadar. Hal tersebut guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai perencanaan dan pola organisasi suatu perusahaan. Itu pengarahan atau actuating. Ini pengertian pengarahan atau actuating. Penempatan semua anggota pada kelompok agar kerja secara sadar. Ada yang pertama, ada faktor yang harus diperhatikan. Manusia diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Adanya dorongan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, memperlihatkan pada manusia suatu keinginan untuk melebihi. Yang keempat, ada hasil pekerjaan yang lebih baik, yang baik dan sempurna, dihargai dengan baik. Diusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih dalam proses kegiatan. Adanya pemberian kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup kepada masyarakat. Adanya pemberian suatu dorongan atau melakukan pengembangan potensi dirinya. Itu adalah faktor yang harus diperhatikan. 2. Contoh dari pengarahan di sebuah toko boneka. Adanya bimbingan para staf di bidangnya masing-masing.
penuaan semua inspirasi yang telah dibuat dalam lembar tugas yang telah dipersiapkan sebelumnya. Itu adalah contoh dari pengarahan. D. Pengendalian atau controlling. Merupakan suatu proses penentuan yang akan dicapai atau standar. Hal yang sedang dilakukan atau pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan perlu mengambil tindakan koreksi, pengendalian. Hal yang dapat diperhatikan dalam controlling. Yang pertama ada routing, jalur, scheduling atau penempatan waktu, dispatching, perintah pelaksanaan, dan terakhir follow up, tindak lanjut. Nah, ini ada tugas individu dikerjakan, ada 5 soal. Ini jawabannya sudah ada di PPT semua atau ada di buku paket kalian masing-masing. Ini dikerjakan. Setelah itu dikumpulkan di Google Classroom ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.